Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slametur Alamianti, Pendidikan Islam Anak Usia Dini PAUD 5C. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kolaborasi atau kerjasama orang tua dan guru dalam pelaksanaan asesmen di masa pandemi. Menurut Mutia, anak membangun pemahaman lingkungan sosialnya pertama kali melalui keluarga dan belajar untuk berhubungan dengan orang banyak. Anak banyak menghabiskan waktunya di rumah dan berinteraksi dengan orang tuanya. Proses kegiatan di rumah harus didasarkan pada karakteristik anak. Anak belajar melalui bermain. Bermain dapat mengoptimalkan berbagai aspek perkembangan pada anak, yaitu perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan motorik, serta perkembangan bahasa atau komunikasi. Mulyasa berpendapat bahwa permainan yang dilakukan dalam pembelajaran anak yang berusia dini adalah dasar untuk menghubungkan kehidupan yang ada di rumah, di lingkungan masyarakat sekitar rumah, dan di lingkungan sekolah. Dapat diawali dengan kegiatan yang memberikan pemahaman bagi anak mengenai wabah yang terjadi pada saat ini. Kegiatan untuk mencegah penularan virus COVID-19, yaitu dengan pembiasaan anak hidup bersih dan sehat, dapat juga dilakukan di rumah. Misalnya dengan anak untuk mencuci kedua tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan mengenal etika bersih dan batuk, serta berolahraga dengan rutin dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Orang tua dapat memberikan kegiatan yang tetap menyenangkan untuk anak di rumah dengan tetap diberikan arahan oleh guru. Salah satunya dengan permainan kreatif, yaitu berkreasi dengan benda, menyambung cerita, bermain drama, bergerak aktif dan inovatif, serta menghadirkan sebuah pertanyaan yang kreatif. Guru dan orang tua memainkan peran cukup penting dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Guru PAUD di sekolah melakukan 2 tugas pokok sebagai guru, yaitu perencana dan penilai hasil perkembangan anak usia dini. Sementara pendidik PAUD di rumah atau orang tua sebagai pelaksana pembelajaran dengan memanfaatkan strategi diskusi percakapan atau tanya jawab dan keteladanan. Menurut Mariani, memaparkan bahwa untuk melakukan penilaian perkembangan anak selama pandemi COVID-19, guru melakukan alternatif kerjasama dengan orang tua dalam melakukan selama di rumah. Seperti diketahui bahwa pembelajaran daring di PAUD menggunakan aplikasi Google Class. Guru menyampaikan materi melalui video yang diposting di Google Class masing-masing kelompok anak. Setelah anak-anak menyaksikan video dan melakukan kegiatan, maka orang tua mengisi Google Form serta melampirkan foto bukti kegiatan anak. Kerjasama guru dan orang tua dalam mengelola strategi pembelajaran peserta didik PAUD adalah dengan memberikan pola asuh untuk mengembangkan disiplin diri, dengan mengadakan penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan anak-anak, suasana psikologis, sosiobudaya, perilaku yang ditampilkan pada saat pertemuan dengan anak-anak. Penilaian portofolio adalah penilaian yang memanfaatkan hasil karya peserta didik sebagai bahan untuk menilai sejauh mana ketercapaian yang sudah dimiliki peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Pemberian tugas merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.
karena tugas yang diberikan guru berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Kehadiran peserta didik sangat penting untuk didata oleh guru agar mengetahui peserta didik yang rajin dan yang tidak rajin, supaya menjadi dasar untuk membantu menentukan penilaian pembelajaran. Sikap siswa merupakan salah satu aspek yang dievaluasi dalam pembelajaran. Menurut Suryo Broto, menyatakan bahwa penyelenggaraan evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa merupakan salah satu tugas kegiatan dari tata laksana kurikulum. Evaluasi berguna dan bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi guru tentang sejauh mana tujuan instruksional atau pengajaran telah dicapai. Orang tua memerlukan pendampingan dari guru untuk memahami dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan anak. Kolaborasi orang tua dan guru inilah yang kemudian menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan hasilnya anak akan berkembang dengan cara optimal. Guru juga tetap melakukan asesmen pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana anak telah berkembang. Adanya pembelajaran di rumah maka dapat meningkatkan komunikasi dan kedekatan orang tua, guru, dan anak. Problematika pembelajaran daring yang dihadapi orang tua dan guru bahwa pembelajaran daring harus memerlukan beberapa aspek seperti perencanaan, pengukuran kebutuhan siswa, sistem pendukung, pengembangan kompetensi guru, pemilihan media yang tepat, perancangan materi, dan mengevaluasi atau penilaian progres hasil belajar. Kerjasama orang tua dan guru dilakukan secara lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp, dapat mempercepat proses penyampaian informasi. Terlebih untuk orang tua dengan keterbatasan waktu, guru menyampaikan materi dan orang tua melaporkan hasil belajar anak di rumah. Lalu mereka saling memberikan evaluasi dan terjadilah kegiatan kerjasama yang berfokus pada satu tujuan. Keuntungan yang diperoleh orang tua dengan ikut serta dalam pendidikan di sekolah yaitu yang pertama, orang tua lebih merespon dan kritis, terutama mengenai peningkatan aspek perkembangan anak dengan adanya peningkatan komunikasi yang dilakukan dengan buah hati mereka. Yang kedua, menjadikan orang tua lebih optimis untuk dapat mendidik buah hati mereka. Yang ketiga, membantu orang tua lebih banyak menggunakan punishment. Orang tua juga akan memperoleh wawasan mengenai perkembangan buah hati mereka sehingga meningkatkan rasa kasih sayang yang diberikan. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan dan sekolah bagi buah hati mereka. Yang kelima, orang tua akan lebih antusias untuk mendampingi buah hati mereka untuk melakukan kegiatan di rumah. Yang keenam, orang tua akan semakin antusias untuk terlibat dalam kegiatan sekolah. Serta yang terakhir, yang ketujuh, orang tua akan lebih termotivasi untuk dapat membantu pendidikan buah hati mereka di sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.